Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang materi tombol kontrol di keyboard mata kuliah aplikasi manajemen perkantoran. Kami dari kelompok aset tim B, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 1A, tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Ketua kelompok, Dimas Permana Juanda. Anggota kelompok, Cici Nur Syabila dan Tirsa Pusbeladika. Pada video kali ini, kami akan membahas beberapa submateri. Yang pertama adalah sejarah tombol kontrol, kedua, fungsi tombol kontrol, dan yang ketiga, kombinasi tombol kontrol. 1. Sejarah tombol kontrol. Pendiri Microsoft, Bill Gates menyebutkan penggunaan tombol kontrol plus ALT plus Del di iOS Windows untuk mengaktifkan komputer adalah sebuah kesalahan. Bill Gates mengakui bahwa hal itu adalah sebuah kecelakaan. The Verge melaporkan dalam sebuah kampanye penggalangan dana di Universitas Harvard, Bill Gates pernah mengatakan, kami sebenarnya bisa mendapat satu tombol, namun pendesain keyboard di IBM tak mau memberikan satu tombol itu pada kami. Bill Gates pun menuding bahwa kesalahan terletak pada pihak IBM dan ia juga mengatakan kalau lebih suka satu tombol saja untuk digunakan. Orang yang dimaksud Gates adalah David Bradley, seorang insinyur yang bekerja di IBM pada saat itu. Ialah yang menciptakan kombinasi tombol kontrol plus ALT plus Del tersebut. Bradley mengatakan, meski saya menciptakan kombinasi tersebut, namun Bill Gates lah yang mempopulerkannya. Tombol yang awalnya dirancang untuk reboot komputer itu masih tetap dipertahankan di sistem operasi Windows 10 untuk fungsi Task Manager dan dalam versi yang lebih lama juga untuk mengaktifkan komputer. Pada awal 1990-an, kontrol plus ALT plus Del menjadi populer sebagai cara cepat untuk mengaktifkan kembali komputer jika tampilan layar di komputer berhenti. 2. Fungsi tombol kontrol. Tombol kontrol merupakan satu dari sekian banyak tombol yang ada di keyboard sebuah komputer atau laptop yang mungkin sering kalian lihat, namun jarang menggunakannya. Tombol kontrol tersebut, jika digabung dengan tombol yang lainnya, maka akan menghasilkan sebuah perintah. Intinya, tombol kontrol pada keyboard akan berfungsi untuk mempermudah menjalankan perintah di aplikasi tertentu. Tombol kontrol bila digabung dengan tombol lain akan menghasilkan sebuah perintah. Tombol kontrol berfungsi untuk mempermudah dalam melakukan perintah pada aplikasi tertentu dalam sebuah pekerjaan. 3. Kombinasi tombol kontrol. Ctrl plus A memilih semua teks. Ctrl plus B menebalkan huruf yang terpilih atau bold. Ctrl plus C menyalin atau menggandakan atau copy. Ctrl plus D memilih jenis huruf atau font. Ctrl plus E perataan tengah atau center. Ctrl plus F temukan kalimat atau huruf atau font. Ctrl plus G pergi ke atau go to. Ctrl plus H temukan kalimat dan tindih atau find and replace. Ctrl plus I membuat cetak miring atau italic. Ctrl plus J membuat rata kiri kanan atau seimbang atau justify. Ctrl plus K memasukkan alamat tautan atau insert hyperlink. Ctrl plus L membuat teks rata kiri atau left. Ctrl plus M menggeser penempatan paragraf ke kanan. Ctrl plus Shift plus M menggeser penempatan paragraf ke kiri. Ctrl plus N membuat berkas baru atau new. Ctrl plus O membuka berkas atau open. Ctrl plus P perintah melakukan pencetakan berkas atau prints. Ctrl plus Q menghapus pengaturan yang telah dibuat. Ctrl plus R membuat rata kanan atau right. Ctrl plus S simpan atau save. Ctrl plus T menggeser tabulasi bawah ke kanan. Ctrl plus Shift plus T menggeser tabulasi bagian bawah ke kiri. Ctrl plus U membuat garis bawah atau underline. Ctrl plus V tempel atau paste. Ctrl plus W membuat keluar dari berkas. Ctrl plus X potong atau cut. Ctrl plus Y mengembalikan perintah yang telah dibatalkan, undo atau redo. Ctrl plus Z membatalkan perintah sebelumnya atau undo. Ctrl plus ALT plus F2 untuk membuka dokumen baru dalam Microsoft Word. Ctrl plus F2 menampilkan pratinjau cetak jendela Microsoft Word. Ctrl plus F4 akan menutup jendela yang terbuka di jendela yang sedang aktif dalam Microsoft Windows. Ctrl plus Shift plus F6 terbuka ke dokumen Microsoft Word. Ctrl plus Shift plus F12 mencetak dokumen Microsoft Word. Ctrl plus panah kanan memindahkan kursor ke awal kata berikutnya. Ctrl plus panah kiri memindahkan kursor ke awal kata sebelumnya. Ctrl
plus panah bawah memindahkan kursor ke awal paragraf berikutnya. Ctrl plus panah atas memindahkan kursor ke awal paragraf sebelumnya. Ctrl plus Alt plus Tab, gunakan tombol panah untuk beralih antar semua aplikasi yang terbuka. Ctrl plus Shift plus tombol panah, saat petak berada dalam fokus pada menu mulai, pindahkan ke petak lain untuk membuat folder. Ctrl plus tombol panah, ubah ukuran menu mulai saat dibuka. Ctrl plus tombol panah, untuk berpindah ke item plus spacebar, pilih beberapa item individual di jendela atau di desktop. Ctrl plus Shift dengan tombol panah, memilih blok teks. Ctrl plus ESC, buka mulai. Ctrl plus Shift plus ESC, buka manajer tugas. Ctrl plus Shift, alihkan tata letak keyboard saat beberapa tata letak keyboard tersedia. Ctrl plus spacebar, mengaktifkan atau menonaktifkan editor metode input bahasa Tionghoa. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah penyampaian materi mengenai sejarah, fungsi, dan juga kombinasi tombol kontrol yang ada pada keyboard. Semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa untuk memberikan tanda like dan juga komentar kalian tentunya di bawah video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.